Halo Pisces atau Pisces, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan kamu terhadap dia dan juga perasaan dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif, sehingga video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30% atau bahkan 70%, bisa juga 100% atau bahkan tidak sama sekali. Balik lagi dikarenakan ini adalah general reading, energi yang terambil adalah energi kolektif, energi dari banyak sekali orang gitu ya. Untuk kamu yang mau pembacaan secara lebih personal atau personal tarot reading, kamu bisa mengambil sesi dengan aku. Caranya gimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So, Pisces, kita mulai. Aku udah shuffle kartunya, jadi ketika kamu nonton video ini, kamu nggak perlu lagi nunggu shuffle-nya gitu ya. Kamu langsung dengar hasil reading-nya gitu ya. So, 4 kartu pertama berbicara terkait perasaan kamu, Pisces, terhadap dia, terhadap doi kamu masing-masing gitu ya. So, let's see. Kita punya Ace of Swords, kita punya Nine of Pentacles, kita punya The Moon, dan kita punya Queen of Wands gitu ya. So, Pisces, gimana perasaan kamu terhadap dia gitu ya? Ini adalah perasaan kamu terhadap dia. So, untuk perasaan kamu, aku melihat sebenarnya kalau kita bicara apakah masih sayang atau masih cinta, aku melihat iya, sebenarnya kamu masih ada perasaan sayang dan cinta terhadap dia, di mana aku bisa melihat secara emosional, kamu lagi bergumul, lagi nggak stabil. Dan secara kondisi hubungan pun, sepertinya lagi ada yang ngeganjel, ada masalah, ada ketidakstabilan, ada kebimbangan dan ada pergumulan dari sisi emosional kamu terhadap dia dan juga dari kondisi hubungan gitu ya. Intinya aku melihat kamu lagi ngerasa nggak stabil atas perasaan kamu terhadap dia dan juga atas kondisi hubungan. Tapi aku juga bisa melihat walaupun kamu lagi nggak stabil, lagi bimbang terhadap hubungan, terhadap dia, tapi aku bisa melihat kamu masih menginginkan agar kamu bisa keluar dari pergumulan ini, agar kamu bisa keluar dari kebimbangan ini. Kamu mau agar yang sekarang ini kamu lagi emosional, yang kondisi hubungan lagi gak stabil, kamu mau sesegera yang memungkinkan ke depannya bisa ada kestabilan, ada titik terang, ada titik awal untuk hubungan kalian gitu ya, untuk perasaan kamu gitu ya. Dimana sebenarnya aku melihat kamu berusaha santai, kamu berusaha enjoy, kamu berusaha positif. Nah di notes ya, di garis bawahi berusaha. Namanya berusaha santai, berusaha enjoy, artinya sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya kamu tuh lagi nggak baik-baik aja. Sebenarnya kamu tuh nggak lagi ada kebimbangan, ada ketidakstabilan, ada pergumulan gitu ya karena demun gitu ya. Demun juga berbicara tentang emosional. Satu sisi kamu mau untuk hubungan kalian bisa berjangka panjang, untuk langgeng, untuk bisa terus bertahan gitu ya, untuk bisa ada perkembangan pesat dan bisa berhasil ke depannya. Tapi satu sisi lainnya, kamu tuh ada pemikiran-pemikiran atau perasaan-perasaan seperti ini, seperti oke, aku sayang sama si doi, sama dia, tapi kalaupun memang akan lama, kalaupun memang tidak akan cepat sebelum semua membaik, aku mau deh jalani, aku mau deh perjuangkan. Tapi selama apa? Sesulit apa? Nggak gini juga kali, nggak selama ini juga kali, nggak sesulit ini juga kali gitu loh. Jadi ada kebimbangan di sana. Satu sisi mau berjuang, walaupun akan lama dan tidak cepat, tapi satu sisi ragu. Nggak lama-lama banget juga kali, nggak gini-gini juga kali gitu loh. Nah, tapi overall, walaupun ada kebimbangan di sana gitu ya, tapi karena bottom of the deck-nya adalah Ace of Swords, main energy atau main card-nya adalah Ace of Swords gitu ya, aku bisa melihat walaupun kamu bimbang, walaupun kamu ada keraguan gitu ya, tapi pada akhirnya kamu masih mempunyai harapan, kamu masih mempunyai optimisme, kamu masih mempunyai ekspektasi, oke, ini nggak bakal mudah, nggak bakal cepat, tapi chance-nya ada loh. Tapi
kesempatannya ada loh untuk hubungan bisa berhasil kalau memang aku mau perjuangkan, kalau kami memang mau perjuangkan, itulah kenapa sejauh ini kamu berusaha santai, Nine of Pentacles, berusaha santai, berusaha positif, berusaha ya udah jalani aja, enjoy aja setiap momennya, enjoy aja setiap naik dan turunnya. Kalau lagi bisa ngobrol, ayo ngobrol. Kalau nggak bisa ngobrol, ya udah kamu fokus ke hal-hal lain, ke keuangan kamu, ke pekerjaan kamu, atau ke studi kamu gitu ya. Pokoknya kamu berpola pikir, oke, sekarang aku bisa ngapain, itu yang aku lakukan. Kalau sekarang aku bisa ngobrol sama doi, atau aku bisa intens sama doi, ya udah, ayo aku kan lakukan. Tapi kalau emang sekarang kayaknya belum tepat waktunya untuk aku menghubungi, atau aku belum tepatnya untuk ketemu atau intens berkomunikasi, ya udah, aku fokus ke hal lain aja dulu, ke keuangan aku kah, atau ke pekerjaan aku kah, atau ke studi aku kah, gitu ya. Nah, aku melihat untuk beberapa dari kamu, sepertinya ada yang sedang tidak berkomunikasi sama sekali. Karena Ace of Swords ini berbicara tentang komunikasi. Jadi possible kalau kamu memang resonate dengan kondisi sedang tidak berkomunikasi, aku melihat sebenarnya kamu menginginkan terjadinya komunikasi ini. Tapi kamu tidak memaksakan untuk harus cepat terjadi gitu. Balik lagi, kamu mempunyai keinginan untuk adanya komunikasi, tapi kamu tetap sesuaikan dengan sikon yang ada. Sikon kamu, sikon dia, sikon hubungan kalian gitu ya. So, untuk 4 kartu selanjutnya, ini berbicara tentang perasaan dia terhadap kamu, Pisces, sejauh ini gitu ya. So, let's see. Kita punya Page of Cups, kita punya The Hermit, kita punya Six of Swords, dan kita punya The Sun gitu ya. So, Pisces, apakah dia ada perasaan sayang dan cinta terhadap kamu sejauh ini? Sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Aku melihat iya gitu, kita punya Page of Cups. Hanya saja, perasaannya nggak stabil gitu. Perasaannya naik dan turun, ada kebimbangan di sini. Sayang sih, tapi gini, tapi gitu. Mau perjuangin sih, tapi gini, tapi gitu loh. Jadi ada ketidakstabilan, ada pertimbangan. The Hermit juga berbicara tentang pertimbangan gitu ya, dalam artian dia sayang sama kamu. Ibarat kalau dia bisa ngomong sama kamu atau isi hatinya, isi pikirannya, dia tuh akan bicara seperti ini. Oke, aku sayang sih sama Pisces gitu ya. Tapi dulu kan begini, dulu kan begitu. Sejauh ini kan kondisi begini, sejauh ini kan kondisi begitu. Jadi gimana dong? Aku harus gimana gitu. Nah, apa yang menjadi pertimbangan atau apa yang membuat dia tidak stabil ini gitu ya, adalah hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Nah, hal-hal yang telah terjadi sebelumnya ini bisa terkait kamu, bisa terkait hubungan kalian, atau bisa saja terkait pribadi dia sendiri. Contoh, kalau memang The Hermit ini adalah energi dari hubungan kalian atau energi dari kamu, possible dia merasa, kok kamu gini sih dulu? Kok kamu melakukan ini sih? Nah, artinya coba kamu introspeksikan dulu, renungkan dulu apakah sebelumnya atau selama ini ada hal-hal yang kamu lakukan atau yang terjadi dalam hubungan kalian yang meng-trigger dia, yang memicu dia untuk jadi ada ketidakstabilan ini gitu ya. Tapi kalau kamu ngerasa nggak ada, maka The Hermit ini possible terkait pribadi dia yang nggak ada kaitannya sama kamu, tapi berdampak ke hubungan kalian, berdampak ke kamu. Contoh, dia punya trauma pribadi misalnya dari percintaan sebelumnya, atau dia masih fokus ke pekerjaannya, masih fokus ke karirnya, ke keluarganya, keuangannya, dan lain-lain gitu ya. Tapi yang pasti aku melihat memang ada yang menjadi pemicu di sini, ada triggernya gitu ya. Jadi bukan yang nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba dia jadi males, itu enggak. Tapi ada pemicunya, ada alasannya gitu ya. Nah, apapun alasannya di sini, dia berusaha untuk ya udahlah, jalani aja seperti air mengalir gitu. Kedepannya gimana ya udahlah belakangan, yang penting sekarang jalani aja gitu. Udah beban nih, udah ada beban pikiran nih, udah bingung. Jalani aja lah, daripada stagnan juga nggak akan bawa kemana-mana gitu. Nah, sama dengan kamu, dia berusaha positif. Dia berusaha enjoy gitu ya. Tapi aku bisa lihat dia juga capek gitu ya. Kalau kamu lihat kudanya ini, kuda itu capek, udah lemes gitu. Jadi dia berusaha positif, dia berusaha enjoy, tapi sebenarnya dia lemas, tapi dia berusaha pasang pola pikir yang positif gitu. Karena kalau memang kita lagi situasi yang lagi berat gitu ya, tapi kita pasang pola pikir yang positif, maka yang awalnya rumit, yang awalnya tidak mudah akan terasa lebih ringan gitu. Nah, aku juga melihat sebenarnya kamu lelah gitu, kamu juga lelah sebenarnya. Tapi em, bukannya aku ingin meng-underestimate kelelahan kamu gitu ya. Aku tahu kamu sangat lelah, Pisces gitu ya. Aku tahu kamu sangat lelah, tapi dari kedua spread kartu ini, dari kartu kamu dan juga kartu dia, kamu tuh bisa menghandle gitu. Kamu bisa menghandle emosional kamu. Kamu bisa mengontrol
kondisi emosi dan pikiran kamu. Kamu lebih bisa mengontrol diri, pikiran, emosi, dan ego dibanding dia gitu. Kalian sama-sama berusaha positif gitu ya, sama-sama ada Nine of Pentacles, ada The Sun gitu ya, sama-sama kartu yang berbicara terkait berusaha positif. Tapi kamu jauh lebih bisa mengontrol diri kamu dibanding dia. Dia berusaha positif, tapi pada akhirnya yang masih unstable, yang eh, agak menghambat kesehariannya, menghambat pikirannya gitu ya. Jadi kalian sama-sama lelah, tapi kamu lebih bisa mengontrol diri kamu gitu. Terlepas dari apakah dia terlihat santai atau dia memang terlihat ada beban pikiran, tapi kalau memang dia terlihat tidak ada beban pikiran, dia sebenarnya menyimpan beban pikiran. Dia ada kelelahan terkait kondisi hubungan kalian. Tapi kalau memang dia tidak menunjukkan gitu ya, artinya emang disguise-nya bagus nih, emang penyamarannya tanda kutip nih bagus gitu, tapi sebenarnya dia walaupun dia berusaha positif, walaupun luarnya positif, tapi sebenarnya dia unstable banget gitu ya. So, Pisces, kita akan lihat sarannya untuk kamu gitu ya dalam menjalani hubungan dengan dia gitu ya, dalam menanggapi kondisi-kondisi ini gitu ya. So, kita punya kartu rest and relaxation is essential gitu ya. Kita juga punya kartu have patience. Dan yang terakhir kita punya kartu listen with your heart gitu ya. So, Pisces, yang pertama kita punya kartu rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break gitu. Dalam artian gini, dalam artian kalau memang kamu capek gitu ya, kalau kamu capek pikiran, kalau kamu capek emosi gitu ya, coba istirahat gitu loh. Dalam artian ada beberapa dari kalian kurang istirahat, ada yang kurang tidur gitu ya. Ada beberapa dari kalian yang sempat kurang tidur gitu ya. Atau kedepannya akan kurang tidur gitu ya. Karena merasa kayak merasa tertusuk oleh situasi, merasa tertampar oleh situasi gitu. Sejauh ini kamu bisa mengontrol diri, kamu jauh lebih bisa mengontrol diri dibanding dia gitu ya. Tapi tidak dapat dipungkiri juga kamu juga lelah. Karena tadi aku bilang gitu kan, dua-duanya sama-sama lelah. Cuman kamu bisa mengontrol diri gitu, lebih bisa mengontrol diri dibanding dia. Tapi sebisa-bisanya kamu mengontrol diri, tapi namanya juga berusaha positif. Pasti namanya usaha pasti lelah gitu kan. Kalau kamu lelah, istirahat gitu ya. Nah, istirahat ini juga dalam artian kalau kamu ngerasa hubungan kamu gitu ya, kalau kamu udah jadian kah, atau masih PDKT, atau udah menikah sekalipun, tapi kalau kamu ngerasa perlu batas gitu ya, perlu jeda, perlu break gitu ya, perlu membatasi intensitas berkomunikasi dan berhubungan, maka lakukan aja gitu. Karena kadang kita perlu loh jeda, kita perlu loh break gitu. Apalagi kalau kita udah emosional, kita udah lelah pikiran, udah lelah mental, lelah hati, lelah batin gitu. Mau dipaksakan gimana pun ya nggak akan bagus gitu. Jadi better kalau emang perlu istirahat, istirahat aja dulu gitu. Istirahat bertujuan untuk mengembalikan motivasi kamu, bertujuan untuk mengembalikan semangat kamu dalam menjalani dan menanggapi hubungan dengan dia, dalam menanggapi kondisi hubungan kalian gitu ya, bukan untuk lari dari permasalahan gitu ya. Nah, kita juga punya kartu have patience gitu ya. Love is patient and kind, always gitu ya. Sabar, let it flow. Biarkan semua mengalir sebagaimana mestinya. Jangan memaksakan segala sesuatunya untuk terjadi sesuai dengan harapan kamu. Apa yang kamu harapkan belum tentu apa yang terbaik untuk kamu. Tapi percayalah bahwa universe, bahwa Tuhan, bahwa alam semesta udah menyiapkan semuanya sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Sesuai dengan apa yang terbaik gitu ya. Misalnya, tadi aku bilang kamu memang menginginkan komunikasi kalau kamu memang belum ada komunikasi sampai sekarang gitu ya, atau kalaupun kamu masih berkomunikasi tapi intinya kamu mengingat perkembangan gitu ya. Kalau kamu mau perkembangan satu bulan dari hari ini udah terjadi gitu ya, tapi universe merasa positifnya atau maksimalnya adalah 1 tahun karena emang butuh proses 1 tahun. Maka maksimalkan 1 tahun ini. Jangan memaksakan 1 tahun dari 1 bulan karena apapun yang kamu paksakan tidak akan baik gitu ya. Have patience, sabar karena namanya juga cinta. Cinta itu kesabaran. Cinta itu kebaikan dalam artian tidak memaksakan segala sesuatunya. Kamu nggak maksa situasi untuk selalu sesuai dengan harapan kamu, dan kamu tidak memaksa dia untuk melakukan serta-merta apa yang kamu inginkan gitu ya. Dan baik lagi, love is all about understanding gitu ya. Cinta itu memahami gitu ya. Dan yang terakhir, kita punya kartu listen with your heart. You are listening, but need to hear with a loving heart gitu. Jadi kalau misalnya kapanpun kamu udah berkomunikasi dengan dia gitu ya, kan ini kan namanya itu ya, namanya kalau udah komunikasi artinya kan memulai kembali gitu ya. Artinya memulai kembali ini satu nih Ace of Swords gitu ya.
kapanpun kamu berkomunikasi dengan dia untuk membicarakan kondisi hubungan kalian, untuk mengeluarkan unek-unek gitu ya, maka tolong bicarakan dan jangan hanya bicara, tapi kamu juga harus dengarkan dia gitu ya, dengar perspektif dia, dengar sudut pandang dia, dan juga pastinya dengarkanlah dengan hati, bukan hanya pakai telinga gitu. Karena kadang kita dengar pakai telinga tapi masuk kanan keluar kiri atau sebaliknya gitu. Tapi masuk kanan coba masukin ke hati dulu, dicerna dulu maksud dia, dicerna dulu baru entar kamu respon dengan positif, dengan kondisi emosional atau kondisi pikiran yang stabil dan jernih, yang tenang gitu ya. So, untuk poin selanjutnya, ini adalah sesi paling terakhir di mana aku akan menarikkan pesan-pesan tambahan, informasi-informasi tambahan. Di sini ada inisial nama, bisa inisial nama kamu ataupun dia, atau bahkan berdua. Bisa saja inisial nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu, yaitu Pisces, ataupun zodiak dari pasangan kamu, doi kamu gitu ya. Dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Contoh, tanggal-tanggal atau bulan jadian kalau kamu sudah jadian, ulang tahun baik dari ulang tahun kamu, dia, atau bahkan berdua, atau pernikahan kalau kamu sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali jalan bareng kalau masih ingat tanggal dan bulannya, dan lain-lain gitu ya. Yang pasti tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar dengan kalian gitu ya, dengan hubungan kalian. Jangan lupa ini general reading, jadi kalau misalnya informasi-informasi ini tidak ada yang resonate dengan hubungan kalian atau dengan kalian, nggak apa-apa, jangan khawatir, ambil saja informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan, ambil pembelajaran dan hikmahnya gitu ya. So, aku akan mulai ya. Alam semesta, tolong berikan saya informasi-informasi tambahan terkait hubungan dalam aspek percintaan di antara para Pisces, Sun and Rising dengan doi-nya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. So, terima kasih, alam semesta. Oke, terima kasih, alam semesta. So, we'll see. Kita punya F gitu ya. Oke. Kita punya September. Dari F ini ya, aku tuh ngerasain antara kamu atau dia ada yang bener-bener marah gitu loh. Ada yang bener-bener marah, ada yang bener-bener kesel gitu loh. Ada yang berkata-kata kasar gitu ya. Saking kesalnya dengan kondisi hubungan gitu ya antara kamu atau dia. Possible sih dari dia karena dia yang lebih itu ya. Dia yang lebih susah mengontrol diri gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan dari kamu juga gitu ya. So kita punya Capricorn. Capricorn ini berbicara kalau Capricorn di kartu tarot ini dilambangkan oleh zodiak, dilambangkan oleh kartu The Devil gitu ya. The Devil ini juga berbicara tentang emosi, ketidaknyamanan, marah gitu ya. So memang pasti ada yang marah nih di antara kalian atau bahkan kalian berdua gitu ya. Scorpio, November, Scorpio lagi, 16, 5, X, Y, Februari, Leo, Libra, Juli, 11, R, 26, O, Libra, 6 atau 9, 30, 29, September, Gemini atau Gemini, Q, Maret, 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 Cancer, Januari, Mei, T, Virgo, Agustus, K, V, S, Juni, H, aku mendengar kafling gitu ya, kafling. Jadi pasti ada hal-hal terkait kafling, terkait tanah. Kafling itu kalau nggak salah emang hal-hal terkait tanah gitu kan, kafling tanah gitu ya. Pokoknya something something terkait kafling gitu ya.
21, 25, 13 Januari, G, Desember, Leo, Juni, Agustus, November, 21, Mei, Desember, Taurus, Aries atau Aries, Januari, April, Maret, November, 5, aku mendapat energi, aku tuh mendengar dan merasakan energi-energi terkait kemunduran hubungan. Jadi sepertinya kondisi hubungan kalian sekarang ini mengalami kemunduran dibanding sebelumnya. Misalnya sebelumnya baik-baik aja, jarang masalah, tiba-tiba sekarang ini lagi konflik, lagi nggak ada komunikasi dan lain-lain gitu ya. November, Aquarius, Maret, Aries atau Aries, J, 21, Z, Februari, 4, Juni, April, Capricorn, Juli, C, E, 18, 24, Juli, Aquarius, dan terakhir adalah Q. Aku ngerasain energi-energi tentang jealousy gitu ya, kecemburuan. Jadi pasti ada yang cemburu nih, antara kamu cemburu ke dia atau dia cemburu ke kamu, cemburu terkait apapun gitu ya. So, Pisces, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, share video ini, dan kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!